welcome to Pen Story. Penners, perbedaan antar budaya bukanlah suatu hal yang baru. Sejak awal peradaban, ketika manusia pertama membentuk kelompok suku, hubungan antar budaya terjadi setiap kali orang-orang dari suku yang satu bertemu dengan anggota dari suku yang lain dan mendapati bahwa mereka berbeda. Nah, kali ini Pen Story akan membahas tentang keunikan dari negara Rusia yang mungkin belum kalian tahu dan semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah, lanjut. Rusia adalah salah satu negara yang terletak di benua Eropa. Karena merupakan negara terbesar di dunia, maka Rusia berbatasan dengan 15 negara. Rusia menjadikan Moskow sebagai ibu kota. Rusia memiliki banyak destinasi alam yang memukau dan kebudayaan yang unik. Negara ini memiliki lebih dari 100 kebangsaan seperti Rusia, Ukraina, Yahudi, dan masih banyak lagi. Selain itu, negara ini memiliki suhu udara yang ekstrim, yang mana ketika musim dingin, suhu udara terendah bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Hal ini menjadikan Rusia menjadi negara terdingin kedua di dunia setelah Kanada. Nah, Penners, perempuan di negara Rusia ini memiliki paras yang sangat cantik bagai Barbie. Bagaimana tidak, faktanya perempuan Rusia memang mendedikasikan banyak waktu dan perhatian untuk penampilan mereka. Meski begitu, pacar mereka lah yang harus membayar semua keindahan ini baik secara harfiah maupun kiasan. Selain itu, keragaman Rusia ditambah dengan adanya kebudayaan Slavia yang ortodoks, Tatar yang Islam, suku Buryat yang nomaden, dan paganisme. Pasti penasaran kan seperti apa paras cantik wanita Rusia? Ini dia. Gimana? Cantik banget kan, Penners? Sepertinya kita harus belajar sama wanita Rusia deh tentang gimana caranya menjadi cantik seperti Barbie. Bukan hanya terkenal dengan kecantikan para wanitanya saja, namun Rusia juga termasuk di dalam daftar negara kurang ramah di dunia. Tidak seperti orang Indonesia yang suka mengumbar senyum pada siapapun, orang Rusia jarang terlihat tersenyum. Psikolog Pavel Ponomaryov menjelaskan, Rusia memiliki aturan budaya yang berbeda dengan masyarakat negara-negara barat dan sebagian negara-negara timur. Kami memiliki persepsi yang berbeda tentang tersenyum. Di barat misalnya, sebuah senyuman adalah hal yang biasa untuk memulai percakapan dengan orang asing. Mereka tersenyum secara otomatis. Reaksi orang Rusia terhadap orang asing adalah waspada. Saya tidak tahu Anda, perkenalkan diri dulu. Jika sudah merasa nyaman saat berbicara, orang Rusia akan tersenyum. Meskipun disambut dengan cemberut, sebagian besar orang Rusia sebetulnya ramah dan bersedia membantu turis menerjemahkan atau mengarahkan ke arah yang benar ketika tersesat. Ketika senyuman itu bisa menenangkan dan mengekspresikan suasana hati, di Rusia tersenyum di depan umum justru sering dianggap tidak sopan. Tersenyum juga bisa membuat kamu menjadi orang asing atau orang yang mencurigakan bagi mereka. Orang-orang karena di sini suhunya dingin, mungkin orang-orangnya juga ikut dingin gitu loh. Kalau di Indonesia kan rata-rata kalau kita ketemu orang, ketemu stranger, kita masih nyapa kan, halo, hai, dengan penuh senyuman. Cuman kalau di Rusia nggak tahu, orang-orangnya rada jutek-jutek ya mungkin ya. Ketika mereka berbicara pun nadanya nggak bisa santai, terlihat marah-marah, dan mungkin memang karena sulit sekali untuk senyum. Nah, satu hal lagi yang akan kita bahas dari negara Rusia adalah gaya pacarannya. Di Rusia, pemandangan orang yang sedang berciuman dan berpelukan di tempat umum bukanlah hal yang aneh. Yang aneh justru memperhatikan orang yang sedang berciuman. Berbeda bangsa, berbeda budaya, dan berbeda kebiasaan tentu sudah menjadi hal yang lumrah. Kalau di Indonesia pada umumnya, berciuman di depan umum sekalipun suami istri masih malu dan masih terasa asing. Tapi, adat dan budaya latar belakang sejarah juga berbeda, dan apapun itu tetap saling menghormati dan saling menghargai ya, Penners.